الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'du. Ini kepala madrasah yang kami hormati, Bapak Tuan Guru yang kami hormati, serta segenap keluarga besar MTS Muhammad Penuri Banjar yang kami hormati pula. Acara silaturahim dan nurul dihalal keluarga besar MTS Muhammad Penuri Banjar Selasa 11 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2023 masih segera dimulai. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan Fatihah dan Sholatul Nahdatain yang akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Jamiluddin Fiha. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah Sayyidina Muhammad Sayyidil Anam wa lisa'il ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الطريقة والهزم مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن أبو رحمة وريحان أبو البركات والنفحات المغفورة الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الفنشوري ولمصره وفروعه والمحبين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kepada Madrasah MTS Ma'lumat dan Wali Banjar, kepada Hajjah Rahmi SAD MPD, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi SCMA. Terima kasih Bapak Tuan Guru untuk kesekian kalinya bisa hadir di MTS Ma'lumat. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umurnya. Kita doakan. Yang kami hormati seluruhnya para ustadz dan ustazah, anak-anakku semuanya yang sangat-sangat berbahagia hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul hisab nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pak Tuan Guru yang kami hormati, para ustaz dan ustazah dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, ini masih dalam suasana bulan Syawal. Kita melihat wajah-wajahnya luar biasa, ini masih berseri-seri ya. Bahagia, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada pagi hari ini dalam acara silaturahmi, dalam acara halal bihalal keluarga besar Madrasah Sanawiyah Ma'lumat Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Pokoknya pokok ini MDI MTS Ma'lumat Alhamdulillah. Walaupun sebagian masih ada yang tidak mengeluarkan suara, mungkin lagi berpuasa atau bagaimana ini. Masih semangat ya anak-anakku ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kegiatan silaturahmi kita, halal bihalal kita pada pagi hari ini, kami sudah mengundang semua ustaz dan ustazah beserta keluarganya, ya, termasuk ya istrinya atau yang ibu-ibu yang bersama suaminya dan anak-anaknya. Tetapi ini yang paling hebat bikin alasan ibu-ibu yang belum menikah. Kita kan belum punya suami, kita belum punya anak. Nah ini yang tidak punya, yang sudah menikah, alasannya Allah alam ya. Tetapi kita berdoa semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan semua guru-guru kita, ustaz-ustazah kita ya, anak-anakku semua. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan rezeki kita dan selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi SCMA. Ya, beliau sudah tidak salah berapa kali sudah kemari ya. Dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Tuan Guru. Setiap kami mengundang beliau tidak pernah menolak datang ke MTS Ma'lumat. Karena dulu buat Tuan Guru ya, beliau alhamdulillah selalu menyempatkan waktu untuk memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan ilmu beliau ya. Baik,
Anak-anakku sekalian, saya mewakili seluruh ustaz dan ustazah mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqburin, minal aidin wal faizin wal maqburin, minal aidin wal faizin wal maqburin. Kami kepada kalian semuanya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama 1 tahun kebelakang kebersamaan kita ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sikap yang menyinggung perasaan anak-anakku semuanya. Saya dan seluruh guru-guru kalian, ustaz-ustazah kalian, mohon dimaafkan, ya. Dimaafkan tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi kita, memberikan kita keberkahan di dalam hidup kita, dan anak-anakku semuanya selalu diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu serta memperoleh ilmu yang berkah. Baik, untuk mempersingkat pengajian kita pada pagi hari ini, demikian sambutan singkat dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengajian silaturahim dan pelajaran dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Tuan Guru Haji Ahmad Munaifi LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watani diniyatan islamiyatan ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, Umi Kepala Madrasah, segenap guru-guru kami, para asatidz, ustadzat, kita doakan semua guru-guru kita semoga tetap dalam kasih sayang Allah, tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam ridha rahmat Allah selamanya, amin. Adik-adikku sekalian, keluarga besar MTS Muallimat NWDI Pancor rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, jam sekenean ketika Ramadan apa gawe EP? Indo. Selaku ngatuna lah berarti rata tidak berarti
ya husnuzon. Kenapa ada tidur sangat pagi lalu tahajud, nah bau tidur. Nah, jadi adik-adik sekalian, pada hari-hari sebelumnya mungkin kita tidak mengisi hari-hari kita dengan amal soleh seperti ini. Maka pada hari ini adik-adik sekalian, kita dipilih oleh Allah Ta'ala hadir dalam majlis yang sangat luar biasa, hadir dalam majlis ilmu, yang dimana majlis ilmu itu di sana kita dapat ketenangan adik-adik. Jadi dengan orang bisa senang amun duit kepenang, orang bisa senang kalau banyak duit hartanya, ini dengan senang. Lagu belum tentu bisa tenang. Tenang itu bisa kita dapetin di mana adik-adik? Ketika hadir majelis taklim seperti ini. Maka bersyukur kita pada hari ini, bahkan hari-hari berikutnya kita insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir melanjutkan sekolah kita, hadir melanjutkan majelis ta'lim ilmu kita. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur mendengarkan, menyaksikan di rumah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada sekalian, sungguh semua orang pengen sukses di masa depannya. Adik-adik, apa cita-cita Anda? Hah? Apa cita-cita Anda adik-adik? Ada jadi guru, ada juga jadi apa juga? Hah? Jadi dokter, apa juga? Jadi perawat. Semua cita-cita baik itu adik-adik, itu jangan sekadar diucapin saja, tetapi cita-cita itu hendaknya dari sekarang kita harus siap untuk ngapain? Untuk meraih cita-cita kita tersebut. Dan ingat adik-adikku sekalian, cita-cita yang baik itu bukan tujuan kita, tujuan akhir dalam menuntut ilmu. Enggak adik-adik, tapi tujuan akhir kita menuntut ilmu adalah salah satu di antara niat dalam menuntut ilmu. Dalam kitab-kitab dijelaskan, ada dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karangan Ibnul Syekh Imam Ibnul Jamaah. Itu di antara niat kita untuk ilmu adik-adik, untuk ibtigha amradatillah, untuk mencari ridha Allah. Sehingga apa? Besok adik-adik jadi dokter. Jalan untuk ngapain? Jalan untuk mencari ridha Allah. Ya langan itu bantu dengan sindik na mampu bantu. Besok jadi guru. Maka jadi guru itu bukan tujuan akhir adik-adik belajar, enggak, tetapi itu sebagai lahan kita untuk apa? Baginda Rasul menjelaskan, innama bu'ithtu mu'alliman, saya diutus oleh Allah Ta'ala menjadi seorang guru. Sehingga seorang guru itu tujuan kita apa? Untuk mengerjakan sunnah baginda Rasul dan langan-langan kita mencari ridho Allah. Dari apapun adik-adik sekalian, maka itu sekali lagi cita-cita adik-adik itu bukan sekadar cita-cita dan bukan tujuan utama, tetapi jalan untuk mendapatkan ridho Allah yang menjadi tujuan utama kita dalam menuntut ilmu.
Maka adik-adik, kalau nuntut ilmu itu harus tetul-tetul nuntut ilmu adik-adik. Harus benar-benar nuntut ilmunya kita. Jadi yang benar-benar nuntut ilmu sekarang itu nanti bakalan kelihatan. Ya mungkin sekarang kode doang ruanta adik-adik, tidak ada yang tahu 10 tahun 15 tahun ke depan tidak ada yang tahu kita mau jadi itu mau jadi ini. Tetapi adik-adikku sekalian, satu catatan penting, tidak mungkin orang itu sukses kalau nekna tetu isina belajar dengan mantap. Maka adik-adik, ketika kita melihat orang sukses, jadi pernah nyebut, apa kata beliau, ketika melihat orang sukses, jangan lihat sekedar suksesnya saja, tetapi lihat bagaimana prosesnya menuju kesuksesan tersebut. Nah, sehingga kan kata para ulama, tarjun najata walam tasluk masalikahu innas safinata la tajri 'alal yabis. Apa maksudnya? Kalau pengen sukses, maka adik-adik itu kalau pengen sukses tetapi tidak mau menempuh jalan kesuksesan tersebut, itu mimpi di siang bolong, aja-aja lekak Tetapi kalau pengen sukses, maka hendaknya jalani lika-liku orang di mana orang-orang sukses tersebut. Maka adik-adik, sekali lagi yang pertama yang ingin saya sampaikan, raih cita-cita adik-adik, tetapi meraihnya itu bukan sekedar ketinduk-tinduk doang, lebih harus rajin belajar. Maka adik-adik, ini hari keberapa masuk sekolah? Hari pertama. Jadikan biasanya monta pertama-tama semangat kita. Maka semangat yang ini usahakan terus, jadikan semangat terus untuk ke depannya. Masih panjang perjalanan adik-adikku sekalian, baru EP, MTS, besok alia, MA, SMA dan lain sebagainya, belum kuliah, belum S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Maka perjalanan itu masih panjang, butuh energi yang sangat luar biasa. Dan ingat, kesuksesan tersebut sekali lagi dari sekarang kita benar-benar untuk bareng-bareng untuk apa? Untuk pengen meraih cita-cita kita masing-masing. Itu yang pertama. Kedua, adik-adik, dalam Al-Quran dijelaskan tuh ada beberapa ciri-ciri orang bertakwa. Adik-adik, kira-kira apa tujuan dengan puasa? Apa tujuan orang berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang bertakwa adik-adik sekalian, satu di antaranya itu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 dijelaskan, akhir dari 133, wa'iddat lil muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa, bahwa adik-adik surga itu luar biasa. Siaran surga itu luas, luasnya surga itu adik-adik sekik surga ini luasnya marak langit dan bumi, sekik surga. Apalagi kira-kira munlah sekian dengan tema surga itu luas. Itu disiapin bagi siapa? Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu adik-adik bukan sekedar pakai baju begini, enggak. Takwa itu bukan sekedar pakai gamis, enggak. Itu juga cakep dan bagus, emang begitu pakaiannya orang Islam. Nah, tetapi adik-adik, takwa itu punya ciri-ciri. Mana ciri-ciri takwa? Di antaranya 3 dalam ayat berikutnya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri bertakwa yang pertama siapa? Orang-orang yang bisa bersedekah setiap harinya, baik itu dalam keadaan banyak duit ataupun mungkin tidak ada duit.
Adik-adik direkoni itu bersedekah bilang dulu. Nah, sudah kira bersedekah atau darah? Hah? Jangan bersedekah apa dikira? Hah? Jadi anak-adikku sekalian, dulu Imam An-Nawawi, beliau itu setiap kali pergi nuntut ilmu, beliau selalu ngebawa kepingan duit. Bahasa telegak recehan lah, beliau membawa recehan. Setelah itu beliau setiap kali pergi nuntut ilmu adik-adik, beliau selalu bersedekah. Seraya bersedekah, beliau berdoa untuk apa? Supaya aib-aib gurunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita di NWDI diajarkan amama Maulana Syekh. Apa doa kita? Allahumma astur aib syekhi anni wala tudhib barakata ilmihi. Paham gak sudah artinya? Hah? Apa itu doa mesin? Allahumma astur, ya Allah, tutuplah aiba syekhi anni, tutuplah segala kekurangan dari guru-guruku, lihat aku, supaya kita tidak tahu kekurangan guru kita. Nah, kenapa itu kita ditutup oleh Allah, minta ditutup oleh Allah Ta'ala? Karena begini adik-adik, kadang, mohon maaf, kadang kalau kita tahu kekurangan guru kita, yang lain takzim tali guru tak, padahal takzim lain penghormatan tali guru tak, maka itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Wala tuzhib, ya Allah, jangan engkau kejauh angin, jangan engkau berikan jauh, jangan engkau kasih pergi itu apa? Barakata ilmihi minni, keberkahan dari ilmu guru-guru saya jangan ditutup, jangan dikasih pergi ya Allah, bayang aku keberkahannya. Itu ternyata doa selalu diucapin sama siapa? Sama imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam siapa? Imam An-Nawawi. Ketika beliau bersedekah bilang jelu nagawiin adik-adik. Maka adik-adik sekalian, sebisa mungkin ditabung bersedekah bilang jelu, ditabung bersedekah ngambil kata yang bilang jelu kepada teman kita ataupun siapa. Paling tidak sedekah dia bilang jelu adik-adik, dindi lupa baca ulangin pelajaran dia bilang jelu. Bantu orang tua kita bilang jelu, dede lupa bilang jelu adik-adik. Jangan deh, sholat duha setiap hari itu sedekah yang luar biasa. Nah, saya yakin di sini bilang jelu udah sembahyang duha kan? Setiap hari enggak? Nah, sholat duha yang di sini bukan sekedar di sini saja. Papa ada libur jadi Jumat, sholat duha endah balik. Itu ciri-ciri orang bertakwa yang pertama. Apa itu? Orang yang gampang berbagi satu sama lain. Nah, berbagi harta, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adik yang kedua adalah apa? Wal kaziminal ghaidha. Ciri-ciri orang bertakwa yang kedua dari sekalian itu dia bisa menahan amarah. Dia tetangga becat-becat gedek tidak batur tak. Nah, siapa tahu mungkin ada di antara teman-teman kita yang kita benci perilakunya. Tetapi kalau bagi orang beriman, orang yang bertakwa ditahan itu. Kayak kita kemarin puasa, papa ketua seno dia tebani nyumpak enak. Saudara nyumpak enak? Itu bani ngompeng lalu rawaskan dia tebani. Kita juga takut melihat yang macam-macam. Pokoknya takut doang tengah isi macam-macam, no? Kenapa? Karena kita tidak mau pahala puasa kita diambil sama pahala pegoyan-pegoyan sedena keruang, no? Maka setelah puasa kita tahan juga amarah kita adik-adikku sekalian. Terutama adik-adik di tetanggu gedak kita gurun tidak boleh. Tetanggu gedak kita gurun
Nah, sekalipun misalnya sekali waktu kita dihukum sama guru-guru kita kanggo, ada kanggo tadi adik nggak boleh. Kalau guru kita sudah merintah selama itu baik menjadi seorang santri itu wajib ditaati. Kita kanggo menang-menang. Nah, menjadi jula bunde dan murid nggak boleh sebagai seorang santri adik-adik. Nah, jadi itu yang kedua, tahan amarah. Nah, yang ketiga, wal afina 'anil nas. Ciri-ciri orang bertakwa yang ketiga itu apa? Hendaknya afina 'anil nas, hendaknya gampang saling memaafkan. Kenapa adik? Karena rata-rata itu nih pasti arak doang dosa salah atau tiba batur. Karena kita manusia, yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Ya memang tempatnya dosa sama salah, sama lupa kita manusia. Maka adik-adikku sekalian, buka pintu maaf sedalam-dalamnya kepada siapa? Satu, kepada orang tua kita. Siapa tahu orang tua kita, wah nak kita sekali waktu, maafin adik-adik. Yang kedua, maafin siapa? Guru-guru kita. Siapa tahu guru-guru kita, wah naremonang epe, wah na mungkin na badak epe lagu ngerasang epe, badak na malak lah, badak epe dari na, maafin guru-guru kita adik-adik. Nah yang ketiga kepada siapa? Teman-teman kita, maafan batu-batu tadi adik-adik sekalian. Kadang ada dengan ngeneokat, nanti ku maafan ya, mana? Sampai memate, mana? Jangan begitu. Kenapa? Karena semua kita pasti ada dosa salah kita kepada siapapun, arak doang dosa salah. Maka sebaik-baik orang adik-adik pasti punya dosa salah. Sejelek-jelek orang pasti memiliki kebaikan sekalipun sedikit. Maka adik-adikku sekalian, sifat Allah yang diantaranya yang pantas untuk kita ikutin, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan dalam riwayat hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dijelaskan, ketika ada seorang hamba membawa dosa salah sebanyak langit dan bumi full dosa salahnya, dia kembali kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa salah tersebut dan tidak melihat dosa salah tersebut. Wala ubali, kata Allah Ta'ala, saya tidak peduli bagaimanapun banyaknya dosa salah itu, saya akan ampuni, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan natobat terketutulah kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kita juga sebagai manusia begitu adik-adik. Sang narak batur ke wah mina ita kecewa, padahal bagus kita sama dia. Laguna yang lengi doang ita maka maafin teman-teman kita adik-adik sekalian. Nah, tadi saya sampaikan sama Umi bahwa kita bareng-bareng saling maafan semua kita. Epi kakak kelas maafin adik kelasnya, mungkin kita sesama kelas maafin teman sekelasnya. Kenapa anta saling maafkan? Kenapa adik-adik? Orang yang gampang memaafkan itu kan dalam Al-Quran, wa anta'afu aqrabu littaqwa. Saling maaf memaafkan itu jalan kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ia puna araang halal bihalal sama guru-guru kita supaya apa? Dan ya langan mungkin kemarin kita tidak bisa ziarah sama guru-guru kita. Adik-adik kemarin pas Idul Fitri ada itu ziarah sama guru-guru? Ziarah itu kita balena kembe? Belum ya. Maka ini momen yang sangat luar biasa. Kenapa adik-adik sekalian? Sebagai seorang penuntut ilmu, maka setelah ridho Allah, ridho Rasulullah kita dapat anak di antaranya yang harus kita dapetin sebagai seorang santri, sebagai seorang murid. Satu, ridho orang tua. Dua, ridho guru.
Kalau sudah dapat ridho orang tua, sudah dapat ridho guru, insya Allah sekalipun jamak-jamak ruang kehidupan EP sekarang, insya Allah berkat doa guru, berkat ridho orang tua, ridho guru, insya Allah ke depan jadi orang keren. Banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa dan terjadi kepada teman-teman saya. Ternyata adik-adik kita lihat ya, hai papa ke sekolah lah jama-jama sekolah na pintar-pintar lalu kadang masuknya juga telang jarang netana kadang berikutnya tok dah arak teman saya juga itu bagaimana dia papa ke ujian adik-adik dia naman bagian itu soal biasanya kan kalau ujian itu biasanya lembar jawaban dulu diberikan atau soal? Hah? Biasanya jawaban dulu kan? Nah, bagian itu jawaban gitu. Tanya bagian itu jawaban, kalau udah selesai semua dapat lembar jawaban baru dibagikan soalnya. Ada teman saya adik, itu dia belum dibagikan soalnya, wah jadi jawabannya. Hebat kan? Yang ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang, nah, ternyata komentar kita lah, ternyata ya pintar atau ya ngombe walau alam. Belum dibagikan soalnya, wah jadi jawaban. Tetapi masya Allah, kakak nana adik-adik, mungkin beliau dapat ridho guru ataupun apalah gitu, dapat ridho orang tua, mungkin dapat doa dari guru, dapat doa dari orang tua, hebat jadi nana. Ada teman saya yang gitu-gitu model tak ada ya jadi pengurus masjid luar biasa ngana-ngana ada duit lek gubuk gembong nasi kenapa satu diantaranya apa beliau itu mungkin diantaranya nih karena pintar-pintar mencari ridho orang tua dan ridho guru. Maka adik-adikku sekalian kita cari ridho orang tua kita dengan apa? Rajin-rajin bersekolah, rajin-rajin kita belajar, rajin-rajin kita ngaji. Adik-adik, kira-kira sebelum berangkat sekolah, mana yang dahulukan? Salaman atau ngendang KPM? Salaman atau ngendang KPM? Salaman sudah, assalamualaikum atau cium? Cium tangan orang tua. Ciri mun kepeng noje insya Allah pasti nabeng itu sudah lantak kecuali mau lupa. Tetapi ada sekalian jangan lupa setiap hari nendek lupa tamu berselaman tiba dengan telakat. Kenapa? Ketika orang tua menaruh tangannya di atas kepala kita, maka kemudian dia doakan kita setiap hari adik-adik, insya Allah sekalipun mungkin pada saat itu nek terpaham pelajaran pada saat lagu muntoak mau doa dengan toa nanti insya Allah pada waktunya kita dikasih paham sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu diberikan contoh Al-Mamafullah Maulana Syekh. Ketika itu beliau maha besar guru kita, maha guru besar kita Al-Mamafullah Maulana Syekh. Waktu sempat beliau udah jauh pergi, jadi di Mekah itu diantar anak ibunda beliau pergi untuk ilmu di Mekah. Setelah itu adik-adik ternyata Maulana Syekh waleka jauh dipanggil anak ibunda beliau. Dulu namanya Segap ketik dulu padahal jauh. Kenapa dipanggil anak ibunda beliau? Ternyata waktu adik-adik Al-Maktullah Maulana Syekh leka berangkat bersekolah masuk menuntut ilmu ke Salatiah. Pada waktu itu beliau belum sempat salam sama ibunda beliau, ya pun berani leka kabutna telah. Tapi masya Allah dipanggil sama ibunda beliau ketik juluk tulak sebenarnya beliau pergi lari ngapain? Untuk mencari tangan orang tuanya, salam sama orang tuanya, mencari ridho, mencari doa dari orang tuanya. Nah, maka adik-adik sekalian, setiap pergi sekolah, pergi ngaji, nah jangan lupa minta izin sama orang tua, minta doa orang tua. Paling tidak cium tangan orang tua.
cium tangan orang tua, kemudian didoain sama orang tua kita. Insya Allah itu salah satu di antara apa cara kita bakti dan mengolah itu, insya Allah dapat apa? Dapat ilmu yang berkah. Nah, kenapa harus dapat ilmu berkah? Dulu mungkin saya pernah sebut, dulu adik-adik ketika kami pergi ke masjid, ketika sebelum berangkat kami ada waktu berziarah. Kemana kami berziarah? Ke Umi Haja Siti Rokok. Ke sana kami ziarah. Waktu itu kami ada sekitar 5 atau 6 orang sama teman-teman kami ketika belum berangkat ke Mesir. Di antara pesan beliau adik-adik, seperti pesannya 2 waktu. Di antara pesan beliau, apa pesan beliau adik? Naik pada lalu tiba Mesir, peta ilmu si berkah. Nggak ada pesan beliau. Naik pada lalu nang Mesir, peta ilmu si berkah. Amon nek mameta ilmu si berkah, jek ngolo beta nilai pancor beto mas selesai yang mahat nek. Karena kebetulan saya berangkat ke Mesir waktu itu tingkat 2 mau tingkat 3. Tapi tingkat 3 di Mesir lah. Nah, artinya ada sekalian, pesan itu ternyata Masya Allah sedikit pesan itu, tetapi beliau pengen ngasih tahu kita, di samping EP lalu ke Mesir cari ilmu berkah, peta nak ngombe langan-langan kagentemu ilmu si berkah. Salah satu di antaranya supaya dapat ilmu berkah, satu di antaranya agan mau ridho orang tua, agan mau ridho guru. Maka adik-adik sekalian, melalui momentum halal bihalal ini, yang pertama tadi kita sampaikan poci-poci belajar, kedua saling maaf memaafkan. Nah yang ketiga adik-adik sekalian, sekarang kita sudah masuk awal-awal masuklah. Maka semangat menuntut ilmu kita itu, kalau orang mungkin ya bulan Syawal itu dikenal dengan bulan apa adik? Syawal itu kadang ada orang bilang itu bulan dikenal dengan bulan pernikahan. Ya pengeluh dengan nikah. Lagu itu jadi mah. Ya pengeluh dengan nikah bulan Syawal. Tetapi adik-adik jangan lupa, bulan Syawal itu di samping dia itu dikenal dengan bulan yang banyak orang pernikahan, maka Syawal itu juga ada itu bulan peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan amal soleh. Rubin Ramadan pacuy, itu misalnya baca Quran, nih bulan Syawal tingkatin adik-adik. Di bulan Ramadan Robin pacu itu belajar. Di bulan Syawal pacu pun belajar adik-adik. Di bulan Ramadan Robin pacu itu misalnya misalnya sembahyang tarawih, sembahyang tahajud. Nah pacu pun sembahyang tahajud. Di narak sembahyang tarawih di Syawal juga. Nah pacu itu misalnya Robin di bulan Ramadan pacu itu tinduk. DP kanggu pakai tinduk di bulan Syawal aja, sebagus-bagus kita tingkatin adik-adik. Nah maka sekali lagi adik-adik sekalian, momentum bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya, mari kita gunakan sebaik mungkin. Kita gunakan waktu-waktu luang kita, karena adik-adik, saya nanya, orang kalau berdagang, apa jadi modal orang berdagang? Uang. Modal orang kalau berdagang apa? Uang. Bagi kita seorang muslim, modal dalam hidup kita itu bukan duit, enggak, tapi modal hidup kita sebagai seorang muslim adalah waktu yang Allah titipkan kepada kita. Ia modal utama adik-adik. Kalau bagus kita gunakan waktu kita sekarang, adik-adik rajin untuk ini, bagus digunakan waktunya, insya Allah ke depan jadi orang keren, ke depan jadi orang yang selamat. Nah maka waktu ini adalah modal utama kita dalam hidup. Allah Ta'ala titipkan bulan Syawal untuk kita, maka adik-adik mari kita luangkan waktu kita setiap hari
Dendik narak kosong isi tak baca pengajaran, baca buku adik-adik. Dendik lupa belajar rajin-rajin, bilang jeluk. Saya yakin setiap hari Epe rajin masuk sekolah, tetapi di kos di rumah rajin Epe ngulangi pelajaran. Rajin apa enggak? Wah, Epe ngulangin apa enggak? Biasanya pirang Epe belajar di Bali, Telekos. Biasanya arak dengan biasanya belajar na jemaah na ujian baik na belajar dimula ulangin ketika pulang sekolah. Jadi adik-adik amuna bau jatna itu setiap selesai pulang sekolah baca ulangin sedikit-dikit. Jadi besok kalau udah mau ujian dek pelalah haluk nyicil-nyicil yang sudah dijelasin sama guru-guru kita. Jadi kita di Mesir begitu adik-adik. Jadi kalau kami di Mesir ya biasanya itu sebulan atau sebulan setengah sebelum ujian. Jadi kalau di Azhar itu kita ujiannya kadang sebulan tuh ujian adik-adik. Yo lama banget. Karena dalam 1 minggu itu kadang 2 kali kita ujian. Misalnya Senin ujian, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis ujian lagi, nah, berikutnya enggak, 2 kali kadang ujian. Jadi kalau dia misalnya 8 mata kuliah kita, maka sebulan ujian adik-adik. Sebulan ujian enggak kita. Nah, saya biasanya kalau di Mesir dulu ya, ini pengalaman saya ketika di Mesir, mulai adik-adik kalau ujian dia belajar. Beta lemak ku pedang, saya tidur pecah ku pedang adik-adik. Jadi munwa isya pedang aku. Nah, jadi saya malamnya ngapain? Saya kalau malam ujian itu saya pergi ziarah ke makam-makam ulama terdekat. Misalnya ziarah ke mana? Ziarah ke makam Imam Ad-Dardiri, pengarang yang dibaca sama kakak-kakak kita di Mahat. Yaqulu raja rahmatul qadiri itu Ahmadul masyhur bid-Dardiri, itu yang dibaca di mana? Itu ziarah ke sana. Atau saya lanjutin perjalanan ziarah ke mana? Ziarah ke makam Sayyidina Husain, cucu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu lemak aku pedang. Lebih random belajarnya. Saya biasanya belajar itu adik-adik, saya sebelum ujian ya lengan belajar. Jadi 1,5 bulan sebelum ujian saya biasanya nggak menerima tamu. Dia pula menerima tamu, mau narak tamu sebelum sendak tol malik belajar. Itu 1,5 bulan itu kita ringkas kitab-kitab yang begitu tebal. Jadi tagih belajar tagih telah mulai ujian itulah repot-repot buka kitab ringkasan yang tebal itu, ringkasan buku-buku yang tebal itu kita ringkasannya pelajarin jadi dia pula belajar kalau tapi 1 bulan sebelum itu kita sudah mati-matian belajar slow itu jadi nanti biarkan kami syariah itu dulu kami ujiannya itu setelah zuhur. Jadi sebelum zuhur pada mampu jam 10 kuras balik mulai pelajaran sarapan baru siap untuk tempur untuk ujian. Nah artinya apa adik-adik? Belajar bukan sekedar belajar ketika kita mau ujian aja, enggak, dari sebelumnya latih diri itu untuk belajar adik-adik pacu-pacu. Nah sehingga ringkasan itu yang sampai sekarang masih saya simpan di rumah masih ada. Nah artinya adik-adik denara rugina dengan si rajin belajar. Itu kami dipesan dulu sama siapa? Guru kami. Ya mungkin guru kita juga, mungkin beliau ngajar juga di sini dulu. Tuan Guru Bapak almarhum Tuan Guru Haji Suhaimi. Jadi beliau pesan dulu, apa pesan beliau? Denara rugina dengan si rajin belajar. Maka adik-adik sekalian sekali lagi melalui momentum halal bihalal ini, pertama pacu-pacu rajin belajar. Kedua, mari saling maaf memaafkan.
Ketiga, adik-adikku sekalian, waktu yang Allah titipkan kepada kita merupakan modal utama kita dalam hidup. Maka mari kita gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan jaza. Kita bacakan Fatihah kepada kedua orang tua kita, semua orang tua kita, semua guru-guru kita yang masih hidup dan sudah meninggal dunia, dan kepada kita semua. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita angkat tangan kita, kemudian kita khusyuk dalam berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin al mukhlisin al maqbulin المقربين عندك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا القرآن والتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والمغفرة والشفاعة والسلامة علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى مشايخ مشايخنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.